Assalamualaikum, selamat siang Pak Sudiro Husodo. Sepanjang yang kami ketahui, Pak Sudiro ini juga kami ketahui sebagai seorang pegiat untuk hal-hal yang sifatnya rehabilitasi. Terus istilahnya itu sosok yang sangat bisa dikatakan kontra terhadap narkoba ya, penyalahgunaan narkoba begitu ya. Sampai sejauh ini kalau Anda melihat berbagai contoh yang ada, dan yang menarik juga kemarin ada informasi atau berita mengenai seorang tokoh agama di sebuah daerah di kawasan Pulau Garam Madura ini yang beralasan kalau mengkonsumsi mengkonsumsi narkoba jenis sabu itu memang di dalam dalil agama nggak ada gitu ya. Meskipun secara hukum memang ada kan undang-undang narkotika. Bagaimana pandangan Anda ini Pak Sudiro? Ya, terkait alibi dari salah satu pengguna, bahkan dia juga menjadi seorang bandar itu ya, itu alibi saja. Sebenarnya proses pengharaman sabu-sabu itu juga dikiaskan terhadap pelarangan khamr gitu kan. Jadi itu ada dalilnya, bahkan qaliluhu fakasiruhu haramun, jadi sedikit banyaknya itu adalah haram gitu. Jadi kalau kita menengok sejarah tarikh tasyrik, proses pengharaman daripada khamr itu sendiri itu memang panjang, kurang lebih 20 tahun memang. Jadi tahapan-tahapannya itu mulai dari yang pertama adalah Allah memberitahu bahwa proses haramnya itu disebabkan satu, Allah memberitahu manfaat-manfaat khamr itu ya. Kemudian baru yang kedua, ismuhuma akbar min naf'ihima, dosanya lebih banyak daripada manfaatnya ya kan. Kemudian berikutnya adalah perintah untuk innamal khamru wal maisiru ya kan. Jadi khamr itu adalah supaya sesungguhnya itu adalah fajtanibuhu la'allakum tuflihun, supaya kita disuruh menjauhi. Dan yang terakhir itu adalah tadi hadis Nabi yang mengatakan bahwa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun, ya, setiap yang memabukkan ya itu khamr ya, itu adalah hukumnya haram ya. Jadi kullu muskirin di sini adalah setiap sesuatu yang memabukkan begitu. Jadi sehingga qaliluhu wa kasiruhu haramun, sedikit banyaknya adalah haram. Jadi itu alibi dia saja begitu. Karena memang beberapa kali saya menangani perkara-perkara di daerah Madura itu memang ada kelompok tertentu ya kan yang mendalihkan dia sebagai ustadz ya kan, itu mengatakan bahwa sabu tidak ada dalilnya dalam Al-Quran begitu. Padahal ijma ulama sudah mengatakan bahwa narkoba, jenis sabu, heroin dan lain sebagainya sesuatu yang merusak akal itu haram gitu. Jadi ilatnya itu adalah dasar pengharamannya itu jelas memabukkan tadi, bukan soal fisik khamrnya atau sabunya atau apa, tapi sesuatu yang memabukkan itulah yang haram. Jadi kalau dalam kaidah usul fikih itu ilatnya itu yang sebab diharamkannya. Baik, karena kalau secara spesifik jenis narkobanya itu kan zaman Rasulullah dulu memang tidak seperti itu begitu ya Pak Sudiro ya, tapi itu bisa saja seperti yang benar yang memang Anda sampaikan, alibi bagi seseorang untuk supaya apa yang dilakukan itu seolah-olah benar gitu, tapi sebenarnya itu nggak benar. Baik, kalau kita lihat dalam kondisi sekarang ini kan memang undang-undangnya juga ada begitu ya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang narkotika. Ya. Ancaman hukumannya juga sepanjang yang saya tahu dari pasal yang ada itu kan minimal 4 tahun penjara. Tapi itu kok ternyata masih boleh dibilang efek jerahnya masih relatif belum ada, penggunanya juga masih ada, pengedarnya juga masih banyak begitu ya. Apalagi kemarin itu kita dengar dan juga kita tonton sendiri, seorang Kapolsek yang notabene adalah seorang penegak hukum bersama 11 anak buahnya ini juga melakukan pesta narkoba ini. Kalau Anda melihat kondisi ini sepertinya apa sih? Something missingnya di mana? Memang regulasinya yang kurang maksimal atau apanya ini? Atau peredarannya yang terlalu masif ini?
Ya, jadi kalau menurut saya itu bahwa narkoba itu ya undang-undang kita itu sudah cukup sudah cukup luar biasa ya, karena di dalamnya itu juga sudah mengatur soal ancaman pidana 20 tahun itu pidana yang cukup maksimal. Berikutnya adalah mengatur soal hukuman seumur hidup dan mati gitu ya. Bahkan sudah ratusan orang yang sudah diputus hukuman mati. Dan juga sudah dieksekusi ya. Jadi dalam sepanjang sejarah Indonesia orang yang terpidana yang dieksekusi mati paling banyak itu narkoba begitu. Ya. Jadi kalau kaitannya dengan adanya aparat penegak hukum ya, oknum-oknum yang telah melakukan penyalahgunaan, membantu peredaran ya, bahkan pejabat-pejabat kita sudah pernah jadi bupati, DPR ya, polisi, advokat, hampir semuanya itu, bahkan juga tokoh-tokoh ulama juga ada yang seperti itu ya kan. Jadi ya memang jadi narkoba itu memang di situ ada satu yang kenapa orang menggunakan gitu ya, itu karena memang ada yang disebut dengan adiksi gitu ya. Adiksi itu adalah kecanduan. Jadi kalau definisi WHO gitu ya, bahwa adiksi itu adalah penyakit otak, brain disease, kronik ya, jadi kronis dan relapsing, jadi selalu relapse ya, kambuh kembali gitu ya. Di samping itu juga narkoba ini adalah bisnis yang paling menguntungkan di dunia ini, ya kan? Jadi kalau sekarang harga emas berapa per gramnya? Harga emas per gramnya mungkin 500 sampai 1 juta gitu ya. Tapi kalau misalnya sabu-sabu jenis amfetamin, kadar terendah saja itu 1 gramnya itu sudah 1,5 juta begitu. Ya kan, belum lagi kualitas yang paling bagus misalnya Blue Ice itu bisa sampai 3 juta ya, dan lain sebagainya gitu. Sehingga karena ini adalah bisnis yang cukup menggiurkan, menguntungkan gitu ya, sehingga banyak orang terlibat di situ gitu ya. Orang yang putus asa cari uang kok lama nggak kaya-kaya gitu kan ya, dia ingin cepat begitu ya dengan cara ini. Coba bayangkan gitu ya, contoh peredaran narkoba, kalau misalnya beli 10 kilo dari Malaysia ya, 1 kilonya itu harganya cuma 400 juta begitu ya kan. Nah, saya ini nggak ngasih tahu ya. Tapi kalau semakin banyak dia beli, maka harganya bisa 100 juta gitu. Jadi kalau 1 kilo itu ya bisa 600-an. Nah, coba bayangkan kalau itu sudah di paket-paket begitu ya, per gram, paket pahe yang isinya 0,2 ya kan. Kemudian paket yang setengah graman itu keuntungannya itu bisa 1,5 M 1 kilonya. Coba bayangkan ketika orang menjadi kurir ya, 1 kilonya itu dinilai 10 juta memindahkan dari tempat satu ke tempat yang lain. Jadi karakteristik dari narkotika ini yang di situ ada bisnis yang menggiurkan, itulah yang membuat narkoba ini terus ada begitu. Di samping itu juga penggunanya juga ada, demand-nya juga ada. Jadi kalau demand-nya ada ya terus antara teori ekonomi itu supply and demand, supply-nya ada, demand-nya ada, ya jalan gitu ya. Apalagi kalau demand-nya itu misalnya ya pemerintah negara tidak pernah memikirkan atau tidak melakukan upaya-upaya dalam rangka menekan penggunaan gitu ya, dengan cara misalnya rehabilitasi, penyuluhan dan lain sebagainya, maka demand-nya terus akan mengalir terus, akan ada banyak begitu. Sehingga ini cukup komprehensif gitu kalau menilai kenapa kok ini peredarannya itu cukup berjalan terus ya kan, penggunanya juga semakin banyak ya kan, bahkan aparat juga terlibat di dalamnya begitu ya. Seperti contoh misalnya yang terjadi di Jakarta ya, ada tangkapan bersama dengan salah satu Kapolsek, dan itu orang porong gitu ya. Itu bersama dengan beberapa anak buahnya itu ya. Jadi itu Mas.